Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya kedatangan kipas angin Mas Pion ya, Mas Pion. Jadi kendalanya saat dihidupkan suaranya berisik dan anginnya pun tidak begitu kencang. Ini nampak jika saya perhatikan permasalahan ada di bushingnya. Kita coba hidupkan ya. Nomor 1 saja. Oke ya, bisa Anda dengarkan untuk suaranya. Ya, putarannya pun tidak begitu kencang dan suaranya berisik. Ini bisa saya pastikan penyakitnya ada di bushing ya, dan si pemilik nanti dia minta diganti dengan bearing. Oke ya, nanti kita lihat, kita bongkar terlebih dahulu. Nah, seperti ini setelah saya bongkar, memang ternyata asnya pun seret ya, berat putarannya. Yang bagian depan ya, yang terlihat sudah kotor, kita coba berikan sedikit pelumas. Oke, kita putar-putar. Nah, ini sudah sedikit lancar ya, tidak seperti tadi sangat berat sekali. Nah, salah satu indikator bagaimana pemasangan bushing ini presisi ataupun bearing ya, ataupun bearing, Anda perhatikan ya, saat as ini saya tarik atas, dia harus langsung turun ya. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya pemasangan bushingnya presisi. Begitu pula nanti pada saat kita mengganti dengan bearing, nanti untuk mengecek presisinya harus kita tarik seperti ini. Oke, karena si pemilik minta diganti dengan bearing, maka akan kita langsung kerjakan saja. Sebelumnya, buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Tentunya jika Anda suka dengan videonya, Anda bisa like ya. Jika ingin ada yang dipertanyakan, silahkan Anda tulis di kolom komentar dan jangan lupa di share. Oke, kita akan memulai pergantian ini. Kita mulai dengan bagian depan terlebih dahulu. Nah, ini ya, salah satu kipas yang agak sulit yaitu Mas Pion, karena kabelnya dia atau si gulungan ini tidak bisa langsung kita lepas ya. Di sini saya menggunakan bearing 608 ya, karena saya sudah sering menggunakan ini. Dan walaupun banyak yang menyarankan untuk mengganti dengan 688, tapi saya belum pernah ya. Saya masih tetap menggunakan bearing 608. Kita buka saja untuk rumah bearingnya. Ingat, untuk pergantiannya kita usahakan satu persatu. Terserah Anda mau bagian belakang terlebih dahulu atau bagian depan terlebih dahulu. Ataupun jika Anda ingin mengganti salah satu pun boleh. Yang jelas yang pasti Anda pastikan bearing yang satunya atau si bushing yang satunya yang tidak ingin Anda ganti, pastikan masih bagus. Nah, di sini bagian depan memang sudah tidak layak, dan nanti ini akan saya pergunakan ya. Saya tidak menggunakan dudukan menggunakan pipa paralon seperti video-video saya yang sebelumnya. Saya akan menggunakan dudukan pipa paralon. Kali ini saya tidak menggunakannya. Nah, untuk bearing sendiri, di sini memang saya sengaja memilihkan bearing yang nomor 2, tapi kualitasnya tidak kalah ya. Karena apa? Karena nanti jika nomor 1 biasanya agak susah untuk masuknya. Jadi untuk Anda yang ingin bearing sama seperti saya, Anda bisa lihat di kolom komentar untuk link pembeliannya. Oke, setelah kita coba lancar, saatnya kita akan menentukan untuk celahnya. Nah, biasanya saya celah ini tidak banyak seperti ini, tapi saat ini metodenya berubah
kita berikan celah ya. Ini sudah cukup, karena nanti celah ini akan berfungsi sebagai mengukur tingkat kepresisian yang sudah atau yang bearing yang sudah kita pasang. Nah, nanti si bearing akan menempel di sini dan akan kita tutup menggunakan penutup bushing ini ya. Nah, berhubung jika kita menggunakan bearing 608 ini, dia tidak pas dan agak keras ya, agak keras untuk menutupnya. Tapi saran dari teman katanya jika menggunakan 688 dia akan pas katanya, tapi saya belum pernah. Nah, untuk itu menghindari si bearing ini goyang ataupun berubah posisi, di sini saya tetap menggunakan lem. Ini lem saya sebetulnya sudah habis, tapi kalau hanya untuk menggunakan sedikit saja mungkin masih bisa ya. Anda bisa menggunakan lem Dexton dan penggunaannya hanya sedikit. Tentunya jika Anda membeli satu pun bisa dipakai untuk berkali-kali. Tidak seperti biasanya saya menggunakannya banyak. Ini saya hanya cukup segini saja. Nah, lihat ya. Saya cukup menggunakan sedikit saja. Kita aduk. Lalu setelah kita aduk seperti ini, tinggal kita tempelkan pada bearing. Nah, seperti ini ya. Fungsi dari lem ini hanya untuk mengantisipasi atau mencegah si bearing bergerak atau berubah posisi pada saat putaran kencang. Lihat, saya hanya menggunakan sedikit saja lemnya, artinya kita bisa hemat lem ya. Ini mencegah si bearing bergerak. Oke, tinggal kita letakkan saja pada mangkoknya. Lalu kita tutup ya menggunakan penutup bushing. Ini kita balik ya posisinya, penahannya kita balik, lalu tinggal kita tutup. Oke, jadi tetap saya menggunakan lem, tapi hanya sedikit, mencegah atau mengantisipasi si bearing bergerak pada saat putaran kipas angin kencang. Tinggal kita tutup, kita tahan seperti ini ya, supaya penutupannya kencang dan tidak goyang. Oke, jangan lupa di-share, bagikan ke teman-teman Anda, karena saya yakin ilmu yang sekecil ini masih banyak orang-orang yang belum tahu. Dan ini adalah termasuk metode terbaru ya. Jadi apapun caranya ya, apapun caranya, baik menggunakan dudukan pipa paralon sebelum seperti video saya sebelumnya, atau seperti ini, ataupun Anda menggunakan bearing 688 ya, pastikan Anda memperhatikan trik ini, dan saya berani jamin 100% bahkan 1000% pasti berhasil jika Anda memperhatikan dengan baik. Oke, jika sudah terpasang seperti ini, saatnya kita akan mencari presisinya ya. Ingat, apapun caranya, dengan Anda mengikuti metode ini, saya pastikan pasti berhasil. Ini bukan hitungan persentase lagi, tapi pasti berhasil. Oke, tinggal kita pasang terlebih dahulu. Kita kencangkan semua bautnya. Oke, saatnya Anda perhatikan ya. Untuk mencari presisinya bukan hanya dengan diputar seperti ini ya. Diputar walaupun sudah ringan, tapi belum tentu presisi. Anda perhatikan, ini harus kita tarik ke atas dan dia harus langsung turun. Jika dia tidak turun, artinya belum presisi walaupun putaran sudah ringan. Kita bisa ketuk sedikit. Nah, lihat, saat saya tarik, saya lepas, perhatikan ya. Saya tarik, saya lepas, dia langsung turun.
Ini saya sudah berani jamin pemasangan sudah presisi ya. Jadi bukan hanya diputar ringan, akan tetapi kita tarik terlebih dahulu, pasti akan presisi seperti ini contohnya ya. Nah, berhubung di sini saya menggunakan lem, maka mau tidak mau kita tunggu sampai lem ini mengering, kita diamkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah beberapa menit ya. Mudah-mudahan sudah mengering lemnya. Kita lihat ya, putarannya pun sudah ringan. Dan saat kita tarik, kita lepas. Nah, lihat ya, dia langsung turun. Artinya sudah bisa saya pastikan pemasangan ini presisi ya. Ini mungkin belum terlihat lancar pada saat putar karena bagian belakang belum saya ganti ya. Tapi ini sudah saya pastikan presisi untuk satu sisi bagian depannya. Kita akan coba terlebih dahulu ya. Ya, kita akan coba satu sisi ini. Kita coba colokan. Nomor 1 saja. Nah, lihat ya, dia langsung berputar dan suaranya pun sangat halus ya, hampir tidak terdengar. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti untuk bagian belakang kita skip saja. Tentunya dengan cara yang sama, metode yang sama, tanpa dikurangi atau ditambahi. Oke, kita skip saja untuk bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang ini sudah saya ganti, percis sama ya seperti bagian depan tadi ya. Lihat, sama percis tanpa saya menggunakan dudukan ataupun pipa paralon. Ini putarannya sudah ringan. Kita akan coba tingkat presisinya, kita tarik, kita lepas. Nah, lihat ya, artinya ini sudah pasti presisi. Sudah saya pastikan presisi. Nah, tinggal nanti tahap terakhir ya. Tahap terakhir kita akan melakukan penguncian pada si as. Nah, sebelum kita kunci akan kita tes terlebih dahulu putarannya. Kita colokkan lagi. Lihat ya, berbeda dengan tadi satu ahnya sebelah, ini dua-duanya putarannya kencang, suaranya pun halus, nyaris tidak terdengar. Dan pada saat saya cabut, si as berhentinya pun sangat lama. Ini pasti sudah presisi ya. Salah satu ciri sudah presisi ya. Nah, yang terakhir yaitu si as ini atau si bearing harus terkunci ya. Si as ini tidak boleh kendor seperti ini. Caranya akan kita berikan sedikit tetesan lem Korea ini. Sedikit saja, jangan terlalu banyak, takutnya dia masuk ke celah si gotri atau si pelornya. Sedikit saja. Nah, usahakan benar-benar masuknya ke celah as, antara as dan si bearing, bukan antara bagian pelor si bearing, bagian belakang juga ya. Oke. Nah, ini berdasarkan pengalaman, dulu saya berikan lem dalam jangka waktu yang lama, pemakaian putaran tinggi, si as malah ikut termakan ya, ikut aus malahan ya. Maka itu saya sarankan untuk memberikan lem atau mengunci si bagian bearing ini agar terkunci pada as. Oke, langsung kita coba saja menggunakan baling-baling. Jika tadi di awal video suaranya berisik, saatnya kita coba menggunakan baling-baling bagaimana suaranya dan kecepatannya. Oke, tentunya cara ini saya pastikan efektif. Bagaimana kita menentukan presisinya atau tingkat keberhasilan kita memasang bearing itu bukan hanya dari putaran ya, tapi kita tarik asnya dan kita lepas, dia harus langsung jatuh. Apapun caranya, saya pastikan dengan trik ini pasti berhasil. Oke, kita coba colokan. Di sini saya hidupkan nomor 1 saja. Dan kita lihat berbeda dengan tadi di awal. Di sini sekarang suaranya pun sudah halus. Walaupun nomor 1, tapi anginnya pun kencang. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.